Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat. Jadi terkait banyaknya pertanyaan teman-teman terkait apa itu margin call, maka di video ini akan saya jawab apa itu margin call. Jadi simpelnya margin call itu adalah ketika kita open posisi atau entry buy atau entry sell. Kita ambil contoh entry buy, oke, malah grafik ataupun candlestick malah turun jauh sehingga membuat margin level kita 0 sampai habis gitu ya. Itulah namanya kita kena margin call gitu. Nah, di sini saya entry ini di akun demo, kita akan lihat, saya akan bantu jelasin. Nah, inilah yang dimaksud dengan margin call ketika margin level yang 96, yang tinggal sisa 96% ini sampai habis, sampai 0, disitulah kita kena margin call. Jadi open posisi kita semua di sini akan terclosekan by system gitu dia. Nah, maka kita akan mengalami kerugian karena di sini kita open sell malah grafik naik terlalu jauh sampai margin level kita ini mengalami kehabisan gitu ya. Jadi ketahanan dana kita sudah tidak sanggup dengan adanya minus open posisi kita di sini gitu dia. Itulah yang namanya margin call atau yang sering disebut orang MC gitu. Nah, jadi kenapa terjadi margin call? Ketika open posisi kita, misalnya kita ambil buy, malah grafik turun gitu ya. Jadi terlalu jauh turunnya dan margin level kita ini sudah habis. Disitulah kita yang namanya kena margin call. Itulah penyebab terjadinya margin call gitu dia. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat margin bebas ini sudah minus gitu ya. Sudah minus 213 gitu dia. Namun margin level di sini masih ada 96% lagi, itulah makanya open posisi kita di sini masih bisa dipertahankan gitu ya. Masih bisa dipertahankan kecuali margin levelnya nanti sudah sampai 0, sampai habis. Maka di sini open posisi kita ini maka akan terclosekan gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Margin call itu gitu. Jadi yang pertama itu, yang pastinya kita tidak boleh salah analisa gitu ya, terlalu jauh atau melenceng terlalu jauh. Misalnya kita open sell, ini kan saya udah open sell gitu kan. Ini di akun demo, saya sell, nah malah dia terlalu jauh naik walaupun nantinya dia turun, sama aja gitu. Kalau kita sudah terkena yang namanya margin call tadi, ya ini semua udah terclose by system gitu, open posisi kita ini gitu dia. Nah, makanya jangan sampai melenceng terlalu jauh. Kalau melenceng dikit, ya nggak masalah gitu kan. Yang penting jangan sampai margin level kita yang tadi habis gitu dia. Nah, seperti itu dia. Jadi yang kedua itu bagaimana caranya? Yang kedua, jangan terlalu mepet open posisi. Open posisi lotnya jangan terlalu besar gitu. Apalagi kita punya saldo hanya $100 misalnya. Nah, kalau kita lebih aman, ya open lah di 0,05, 0,08 gitu dia. 0,1 lah paling ininya. Gitu dia, biar jangan mepet. Jadi pertahanan kita atau kekuatan dana kita masih kuat ketika nanti kita sell, dia agak jauh naiknya, kita masih kuat mempertahankan open posisi kita gitu dia. Walaupun masih minus, yang jelas kalau memang analisa kita kuat bakal turun kembali, nggak masalah, kita jangan close-in open posisi kita gitu, kita biarin aja, kita pertahankan. Yang jelas ini aja sih yang paling penting untuk mengatasi yang namanya margin call gitu dia. Nah, jadi kita langsung cek aja di kalkulator tradingnya. Di poin nomor 2 tadi kan saya katakan dia jangan mepet open posisinya, artinya lotnya jangan terlalu besar. Jadi seberapa besar dia open posisi kita, lotnya berapa ketika kita punya saldo hanya $100 gitu dia. Kita langsung cek aja di kalkulator tradingnya. Oke, jadi ini saya sudah berada di kalkulator trading OctaFX. Jadi di sini kita pilih MetaTrader 4. Oke. Di sini kita akan pilih 1/500 leverage-nya. Nah, di sini kita open satu lot misalnya. Berapa yang harus kita butuhkan?
margin gitu ya, margin atau saldo yang kita butuhkan, dana yang kita butuhkan. Nah, kita harus punya 220 dolar. Kalau kita punya 100 dolar, berapa lot atau berapa volume yang bisa kita open gitu ya. Kita akan lihat paling ini sekitar 0, ya 0,4, coba kita hitung. Nah, jadi inilah yang dimaksud jangan mepet gitu. Ketika kita punya 100, kita langsung open 0,4 volume lotnya. Ya kita melenceng dikit aja, misalnya kita buy, melenceng dikit, dia agak turun dan dikit, kita udah kena margin call gitu. Karena ketahanan dana kita udah habis. Ini kan tinggal berapa lagi kan? Tinggal 12 sekian lagi kan gitu dia. Nah, jadi jangan mepet, itulah yang saya maksud di nomor 2 tadi, jangan mepet open posisinya gitu. Open lah dengan posisi aman gitu. Misalnya 0,05, kan masih banyak tuh saldo yang kita yang tersisa untuk mempertahankan open posisi kita ini gitu dia. Nah, misalnya dari 100 dolar tadi masih cukup mempertahankan walaupun nantinya misalnya kita buy dia agak jauh turun, kita masih bisa mempertahankan open posisi kita ini gitu dia. Jadi itulah yang dimaksud jangan terlalu mepet open posisinya. Gitu dia. Jadi terkait pertanyaan teman-teman juga yang bertanya apa sih hubungannya leverage ini dengan lot gitu ya. Jadi hubungannya seperti ini. Kita langsung buat aja sampelnya. Nah, ketika kita pilih leverage kita 1:50, kita open posisi di lot yang di volume lot yang sama ya. Kita akan open posisi di volume lot yang sama biar teman-teman tahu apa hubungan ini gitu ya, hubungan ini dengan ini. Oke, kita langsung hitung. Nah, ketika kita mempunyai memilih leverage 1:50, kita open posisi di volume 0,05 lot, kita harus punya 110 dolar. Nah, kita harus punya saldo yang cukup besar ini loh, 110 dolar, padahal open posisi kita masih tergolong kecil 0,05 gitu ya. Tapi saldo yang kita butuhkan untuk mempertahankan ini, kita harus punya 110 dolar gitu dia. Jadi kalau kita pilih 1:500, kita akan lihat berapa margin ataupun dana yang harus kita miliki untuk mempertahankan open posisi segini gitu ya. Oke, kita langsung hitung. Nah, kita cuman butuh 11 dolar untuk mempertahankan open posisi 0,05 lot. Bayangkan volumenya sama gitu ya. Jadi leverage ini kan nilai pengungkit gitu. Jadi teman-teman udah tahu lah dengan simulasi ini, pastinya teman-teman udah tahu hubungannya ini dengan ini gitu ya. Nah, semakin besar leverage kita, ya dana yang kita butuhkan semakin kecil, kita dilayakkan untuk bertrading dengan saldo yang kecil gitu. Nah, kalau kita leverage-nya kecil seperti yang saya buat, apalagi 1:1 gitu ya, ya kita pastinya butuh sangat banyak dana gitu. Coba kita lihat. Nah, kita harus punya 5.519 dolar. Padahal open posisi kita cuma 0,05 lot. Itulah makanya dikasih kita leverage nilai pengungkit agar kita layak untuk open posisi ataupun trading walaupun saldo kita kecil. Bayangan kita pilih 1:500 di lot yang sama, kita cuma butuh 11 dolar. Jadi itulah hubungan antara leverage dengan lot gitu dia. Oke, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk dipahami. Nah, jadi amannya gimana Bang kalau misalnya kita punya 100 dolar gitu ya. Nah, amannya untuk open posisi, kita lihat aja, kita langsung pilih aja. Jadi kalau saya pakai yang 1:500 gitu ya. Karena untuk melayakkan kita gitu. Jadi biar kita punya saldo kecil pun, misalnya kita punya 100 dolar. Nah, kita open 0,5 lot. Kita masih punya ketahanan dana lebih besar gitu ya. Nah, artinya kita masih punya sekitar 89 lagi kan gitu dia. Nah, 89 atau 88 dolar lagi untuk mempertahankan open posisi ini. Jadi ketika dia melenceng nanti, misalnya kita buy, dia melenceng terlalu jauh turun, walaupun nantinya dia naik lagi,
open posisi kita ini bisa kita pertahankan. Jadi kita tidak terkena margin call. Nah, gitu dia. Jadi margin level kita itu tadi aman gitu dia. Oke. Seperti itu dia caranya untuk open posisi ataupun mempergunakan leverage ini dengan saldo kita yang kecil 100 tadi. Jadi open lah di 0,0 gitu ya. Paling tidak pun dia paling besar 0,1 dia. Nah, kita lihat. Nah, ini yang harus kita butuhkan agar kita bisa mempertahankan 0,1 lot gitu dia. Di leverage 1/500. Seperti itu dia. Jadi mungkin teman-teman dengan simulasi ini teman-teman pastinya sudah dapat gambaran apa itu margin call gitu ya. Dan apa itu hubungan antara leverage ini dengan lot ini gitu dia. Jadi semakin besar leverage yang kita pakai, saldo ataupun dana yang kita butuhkan untuk mempertahankan open posisi kita itu semakin kecil gitu dia. Oke, kita langsung lagi ke pairnya, ke marketnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi terkait MC tadi, margin call itu, ketika margin level ini sampai habis ya, sampai 96% ini habis, sampai 0 dia. Itulah yang namanya atau dikatakan kita terkena MC, terkena margin call. Selama ini belum habis, open posisi kita di sini akan tetap bisa bertahan walaupun dia minus gitu ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini minus sampai 180. Namun karena margin level di sini belum habis, maka ini belum terkena margin call gitu ya. Nah, ketika nanti ini habis, maka kita akan terkena margin call dan ini semua akan di-closekan by system gitu dia. Maka kita akan mengalami yang namanya kerugian atau mengalami loss gitu dia. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait margin call gitu ya. Yang jelas saya ulangi sekali lagi, cara kita mengatasinya yang pastinya nomor satu jangan sampai melenceng terlalu jauh analisa kita gitu ya. Analisa tidak boleh terlalu jauh melencengnya. Dan yang kedua, jangan terlalu mepet volume lot itu untuk kita open posisikan gitu, jangan terlalu besar. Nah, open lah kecil ketika kita punya saldo hanya $100 gitu dia. 0,05 atau 0,05 atau 0,01 gitu ya. Agar kita bisa mempertahankan open posisi kita ketika nanti dia sedikit melenceng dari analisa kita gitu dia. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, kurang lebihnya boleh ditanyakan kembali nantinya, saya akan bantu jawab sebisa mungkin. Saya akan bantu untuk menjelaskan gitu ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih buat semua. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang.